Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi manajemen operasional, yaitu topiknya mengenai analisis break-even point. Pengertian analisis break-even point yaitu suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, impas atau pulang pokok. Oleh karena itu, salah satu kegunaan analisis break-even point adalah untuk menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan besarnya jumlah produksi. Dengan demikian akan diketahui berapa jumlah produksi yang layak untuk dijalankan atau diproduksi. Manfaat lain analisis break-even point adalah untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah permintaan atau jumlah produksi, dan penentuan harga suatu produk. Rumus matematika dari analisis impas ini atau break-even point adalah fixed cost dibagi harga kurang variable cost per unit. Saya ulangi, break-even point yaitu fixed cost dibagi price kurang VC, harga dikurang variable cost. Variable cost-nya dalam hal ini per unit. Nah, ya. Variable cost-nya dalam hal ini per unit. Nah, itu adalah rumus BEP atau break-even point. Nah, ini di bawahnya analisis titik impas dalam rupiah. Nah, ini tadi di atas dalam unit ya. Nah, ini penjelasannya ya. Analisis titik impas dalam unit, break-even point, BEP. FC itu biaya tetap atau fixed cost. VC, variable cost. P, harga jual persatuan atau price, harga jual per buah. Sedangkan S, jumlah penjualan atau sales volume. Ini tingkat keamanan, kemudian perhitungan. Sekarang kita lihat file yang lainnya. Analisa break-even. Salah satu teknik analisis laporan keuangan adalah break-even. Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses tidaknya suatu manajemen perusahaan adalah tercapainya target penjualan. Ukurannya tercapainya target penjualan dan laba yang maksimal. Ini ya ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mencapai penilaian tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu biaya produksi yang minimal, harga jual yang tinggi, dan volume penjualan yang tinggi. Nah, inilah 3 faktor yang mempengaruhi target penjualan. Biaya akan menentukan harga jual. Harga jual akan mempengaruhi volume penjualan. Dan volume penjualan akan mempengaruhi volume produksi, dan volume produksi akan mempengaruhi biaya. Saling terkaitnya ya. Saya ulangi, biaya akan menentukan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan,
dan volume penjualan akan mempengaruhi volume produksi. Dan volume produksi akan mempengaruhi biaya. Tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal agar perusahaan terus hidup, terus berjalan. Manajemen yang baik dan efisien adalah manajemen yang dapat mengelola dan mengambil keputusan yang berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu fungsi manajemen adalah sebagai alat dalam membantu perencanaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan laba adalah analisis titik impas atau break-even point. Itu ya. Jadi biar diketahui apa tujuan, apa manfaat, dan di mana dan bila digunakan analisis break-even ini. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Saya ulangi, volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap. Analisa break-even mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program budget. Penganggaran ya, penganggaran perusahaan. Walaupun analisa break-even dapat diterapkan dengan data historis, tetapi akan sangat berguna bagi manajemen kalau diterapkan pada data taksiran periode yang akan datang. Analisa break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak menderita kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Saya ulangi, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 3. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. 4. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Nah, inilah tujuan diketahuinya atau manfaat ya, diketahuinya, dipelajari analisis break-even ini. Salah satu kelemahan dari break-even adalah bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Itu asumsinya ya, dari rumus tadi. Jika lebih dari satu macam barang yang dijual, maka kombinasi atau komposisi penjualannya atau sales mix akan tetap konstan. Jika dilihat di zaman sekarang ini, bahwa perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya, mereka menciptakan banyak produk. Jadi hal ini sangat sulit. Jadi perlu Anda ketahui bahwa analisa break-even ini kan diciptakan kan sudah lama dibuat. Nah, jadi ya ini namanya analisis dasar ya, yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Jadi kalau kita berbicara keadaan real sekarang ini ya tentu sudah jauh berkembang. Tetapi ini wajib diketahui sebagai ilmu dasar ya dalam mempelajari ekonomi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan apa saja? Nah, ada namanya biaya tetap, biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan. 1. Variable cost. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah. Nah, ini. Yang selalu berubah mengikuti volume penjualan.
harus kalian ketahui nih, di mana perbedaan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Ya, 5%. Biaya variabelnya dari penjualan 10%. Nah, gitu ya. Yang kedua, fixed cost, biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, function of time, sehingga jenis biaya ini akan selalu konstan selama periode tertentu, misalnya 1 tahun. Contohnya, biaya sewa. Misalnya kita buka usaha, saat kita usaha itu ruko atau toko ataupun lapak itu pakai biaya sewa, misalnya per bulan, ada per tahun. Ini namanya biaya tetap. Jadi walaupun kita hari ini misalnya nggak berjualan, misalnya sakit, Anda nggak jualan, biaya sewanya nggak berkurang, tetap juga. Itu makanya kita kan biaya tetap. Ya, berubah selama periode waktu tertentu. Kemudian biaya depresiasi. Nah, ini biaya depresiasi ini penyusutan. Misalnya Anda punya mesin. Anda misalnya berjualan es tebu lah kita katakan. Es tebu itu ada alat pemeras tebunya itu ya, mesin pemerasnya itu. Nah, itu kan mengalami penyusutan gitu. Setiap dia dipakai kan ada jangka umur ekonomis ya, jangka waktunya. Di mesin itu bisa dipakai selama 10 tahun misal. Jadi selama 1 tahun itu penyusutannya kalau dia pakai penyusutan secara garis lurus maka 1/10 kali misalnya harga mesinnya 10 juta. 1/10 kali 10 juta. Berarti penyusutan per tahun 1 juta. Nah, itulah namanya penyusutan. Nanti di lain kesempatan mungkin bisa kita bahas khusus mengenai biaya depresiasi. Berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini akan tetap dikeluarkan. Maka namanya biaya tetap. Kemudian semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Ada pula ya biaya semi variable cost. Sebagian biaya variabel, sebagian biaya tetap. Misalnya sales expense, komisi bagi salesman. Ya. Penentuan tingkat break-even. Untuk dapat menentukan tingkat break-even, maka biaya yang terjadi harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semakin besar hasil produksi, maka biaya tetap perusahaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah hasil produksi, maka biaya tetap perusahaan akan semakin besar. Pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dalam praktik biasanya bukan merupakan masalah yang mudah. Jenis biaya semi variabel atau semi tetap dalam analisis break-even perlu dipisahkan lebih dahulu menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, ini kan akan kita bahas ya di tingkat yang lebih lanjut. Nah, jadi pada saat ini Anda diperkenalkan dulu dengan break-even ini. Nah, jadi seperti yang ini tadi pemisahan biaya tetap biaya variabel itu mungkin di topik-topik yang akan datang akan diperjelas lagi. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break-even dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus tertentu. Tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan lamanya, maka diperlukan grafik atau bagan break-even. Secara matematik, tingkat break-even dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Dengan demikian, tingkat break-even dapat ditentukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan matematis dan pendekatan grafis. Nah, ini. Perhitungan break-even dapat ditentukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan matematis dan pendekatan grafis atau grafik.
Berikut beberapa model rumus yang dapat digunakan dalam analisis break-even. Pertama, pendekatan matematis. Nah, ini kita bahas tadi ya. Pendekatan matematis yang kita bahas tadi di depan. Kemudian, contoh kasusnya. Lihat dulu pendekatan grafis. Ini dia pendekatan grafis ya. Inilah namanya grafik break-even. Nah, jadi yang disebut dengan titik break-even itu adalah yang ini. Ini dia. Inilah titik break-even. Perpotongan antara garis yang ini, biaya ini namanya biaya variabel. Total cost. Total cost. Kemudian ini Q, banyaknya barang yang terjual. Inilah namanya harga price. Di harga 300 inilah namanya tercapai titik break-even dengan penjualan 60 unit. Ini ya, jadi titik break-even ini perpotongan antara garis total cost dengan ini tadi quantity. Ya. Pendekatan grafik dilakukan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Dalam gambar tersebut akan terlihat garis-garis biaya tetap, biaya total yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, dan garis penghasilan penjualan. Besarnya volume Demikianlah dulu penjelasan singkat mengenai analisis break-even. Untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti akan kita bahas dalam video berikutnya.